secrets to me. Come on, let it go. Just let it be. Why don't you be? Halo Ananda sekalian, berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti untuk SMP. Bagaimana kabar Ananda sekalian di rumah? Pem berharap semuanya Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ kita dari rumah. Nah, sebelum kita mendalami materi kita hari ini, terlebih dahulu kita ambil sikap hening sejenak, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena melalui Yesus Kristus Putramu telah menghimpun kami dalam persekutuan yang disebut gereja. Bantulah kami untuk menyadari tugas dan tanggung jawab kami sebagai anggota gereja, sehingga kami dapat terlibat secara aktif dalam karya pelayanan gereja, demi keluhuran nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah kita membuka pembelajaran kita dengan doa pembukaan, kita akan mendalami materi kita hari ini dan judul kita adalah Hak dan Kewajiban sebagai Anggota Gereja. Adapun kompetensi dasar kita 3.3 menggali ajaran gereja dan kitab suci tentang hak dan kewajiban anggota jemaat beriman Kristiani dan indikator pencapaian hasil belajar. Pada akhir pembelajaran diharapkan siswa mampu yang pertama menjelaskan arti hak dan kewajiban sebagai anggota gereja, yang kedua menjelaskan konsekuensi baptis setiap anggota gereja, yang ketiga menjelaskan hak sebagai anggota gereja menurut hukum gereja, yang keempat menganalisis sikap terhadap hak dalam gereja berdasarkan Markus 10 ayat 35 sampai dengan 40, yang kelima menghayati tuntutan hak berdasarkan ajaran Yesus, yang keenam menyebutkan beberapa kewajiban sebagai anggota gereja, yang ketujuh melaksanakan kewajibannya sebagai anggota gereja, dan yang kedelapan menghafalkan dan menghayati syahadat iman. Ananda sekalian, beberapa waktu yang lalu kita sudah mendalami bab 1, di mana kita sudah melihat bahwa Allah berkehendak menyelamatkan semua orang. Dan karya keselamatan Allah secara bertahap dinyatakan kepada manusia. Manusia sendiri dengan kepatuhan akal budi serta kehendak bebasnya menanggapi karya keselamatan Allah dengan beragama dan beriman. Dalam bab 2 ini, kita akan melihat bahwa berkat sakramen baptis yang kita terima, kita akhirnya diantar ke dalam gereja sebagai anggotanya. Sebagai anggota gereja, kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang berada dalam suatu wilayah negara Republik Indonesia. Baik sebagai anggota gereja maupun anggota negara, kita memiliki hak dan kewajiban yang harus kita jalankan. Hak adalah kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan atau ditinggalkan. Kita akan mendalami kewajibannya sebagai anggota gereja melalui berbagai kegiatan gerejani. Untuk lebih mendalami apa yang menjadi kewajibannya sebagai anggota gereja melalui berbagai kegiatan gerejani, mari kita mengamati beberapa gambar berikut ini. Setelah kita mengamati beberapa gambar dengan berbagai kegiatan gerejani,
Apa yang merupakan kewajiban kita sebagai anggota gereja? Lalu apa pula yang menjadi hak kita sebagai anggota gereja? Dalam setiap perkumpulan, termasuk dalam persekutuan gereja ini, setiap anggota yang ada di dalamnya selalu memiliki kewajiban dan hak yang dapat mereka laksanakan ataupun mereka peroleh dalam perkumpulan ataupun persekutuan tersebut. Dalam gereja Katolik juga mengatur tentang hak dan kewajiban dari umat beriman untuk kelangsungan pelayanan dan hidup dari gereja dan jemaatnya. Kitab hukum kanonik itu memuat tentang hak dan kewajiban semua orang beriman Kristiani sebagai anggota gereja, yaitu dengan permandian melalui anggota-anggota tubuh Kristus dijadikan umat Allah dan dengan caranya sendiri mengambil bagian dalam tugas Kristus sebagai imam, nabi, dan raja. Oleh karena itu, sesuai dengan kedudukan mereka masing-masing, dipanggil untuk menjalankan pengutusan yang dipercayakan Allah kepada gereja untuk dilaksanakan di dunia. Sebagai anggota gereja, kita harus menyadari bahwa melaksanakan hak dan kewajiban sebagai anggota gereja adalah demi kesempurnaan kita sendiri, di mana kita sendirilah yang akan menikmatinya. Maka kita akan melihat apa yang menjadi hak dan kewajiban kita sebagai anggota gereja sehingga kita dapat melaksanakannya dengan sepenuh hati dan bertanggung jawab. Kewajiban sebagai anggota gereja. Kita sebagai anggota gereja memiliki kewajiban untuk ikut serta dan bertanggung jawab dalam kehidupan menggereja. Kewajiban sebagai anggota gereja secara jelas tertuang dalam 5 perintah gereja. Yang pertama, rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Yang kedua, ikutlah perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan hari raya yang diwajibkan, dan janganlah melakukan pekerjaan yang dilarang pada hari itu. Yang ketiga, berpuasa dan berpantanglah pada hari raya yang ditentukan. Yang keempat, mengaku dosalah sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Yang kelima, sambutlah tubuh Tuhan pada masa Paskah. 5 perintah gereja ini dimaksudkan untuk memberi jaminan kepada umat beriman syarat minimum yang harus dilakukan atau dituntut dalam hidup doa, hidup sakramental, komitmen moral, dan perkembangan dalam cinta Allah dan sesama. Kalau perintah gereja menjadi syarat minimum yang wajib dipenuhi oleh anggota gereja, maka di luar 5 perintah gereja masih ada kewajiban yang harus dipenuhi sebagai anggota gereja. Kewajiban sebagai anggota gereja kita juga bisa temukan dalam Kitab Hukum Kanonik atau KHK. A. Kaum beriman Kristiani terikat kewajiban untuk selalu membina persatuan dengan gereja, juga dengan cara hidup masing-masing. Kanon 209 ayat 1. Dari kalimat ini mengandung makna bahwa setiap umat beriman Kristiani diminta untuk selalu terlibat dalam kegiatan gereja sehingga akan selalu terjalin persatuan dengan gereja Katolik. B. Semua orang beriman Kristiani sesuai dengan kondisi khas masing-masing harus menjalani hidup yang suci dan menyumbangkan tenaganya untuk memajukan perkembangan gereja serta kekudusannya yang tak berkesudahan. Kanon 210. Artinya, maju mundurnya gereja itu tergantung pada partisipasi aktif dari seluruh umat yang ada. Oleh karena itu, umat berkewajiban untuk memajukan gereja
dengan ikut serta turut aktif menyumbangkan tenaga dan kemampuannya untuk gereja. C. Semua orang beriman Kristiani mempunyai kewajiban dan hak berjuang agar warta ilahi keselamatan semakin menjangkau semua orang dari segala zaman dan di seluruh dunia. Kanon 211. Dalam hal ini, berjuang ikut mewartakan karya keselamatan Allah merupakan kewajiban yang sekaligus menjadi hak bagi seluruh umat beriman Kristiani. D. Kaum beriman Kristiani terikat kewajiban untuk membantu memenuhi kebutuhan gereja agar tersedia baginya apa yang perlu untuk ibadat ilahi, karya kerasulan, serta amal dan nafkah yang wajar bagi para pelayan rohani. Selain itu, mereka terikat kewajiban untuk memajukan keadilan sosial dan juga mengingat perintah Tuhan untuk membantu orang-orang miskin dengan penghasilannya sendiri. Kanon 222 ayat 1 dan ayat 2. Jadi umat beriman Kristiani diajak untuk selalu mengusahakan tindakan amal kasih baik untuk kehidupan gereja maupun sesama yang menderita dan memerlukan bantuan. Kaum awam yang seperti orang beriman Kristiani berdasarkan permandian dan penguatan atau sakramen krisma terikat kewajiban umum dan mempunyai hak baik sendiri-sendiri maupun tergabung dalam perserikatan agar warta ilahi keselamatan dikenal dan diterima oleh semua orang di seluruh dunia. Kewajiban itu semakin mendesak dalam keadaan-keadaan di mana Injil tak dapat didengarkan dan Kristus tak dapat dikenal orang lewat mereka. Kanon 225 ayat 1. Maka menjadi saksi-saksi Kristus dalam mewartakan Injil kepada semua orang baik dengan kata dan perbuatan menjadi kewajiban semua anggota gereja, sehingga warta keselamatan dapat diterima oleh semua orang. Maka menjadi sangat jelaslah bagi kita bahwa sebagai anggota gereja kita memiliki kewajiban tidak hanya meningkatkan kualitas kehidupan pribadi kita melalui hidup doa. Doa dihayati sebagai ungkapan hati kita secara jujur kepada Allah, ungkapan syukur atas kebaikan Allah, sehingga mendorong kita untuk dapat mensyukuri sekecil apapun anugerah Allah, bahkan dalam peristiwa yang kurang menyenangkan pun kita masih dapat mensyukurinya. Hidup moral artinya berusaha untuk mengarahkan hidup kita pada karya kebijaksanaan ilahi, mengikuti cara-cara dan aturan-aturan yang menuntun manusia kepada kebahagiaan yang dijanjikan dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menjauhkan kita dari cinta kasih Allah. Kemudian hidup sakramental artinya semakin menghayati perayaan sakramen sebagai tanda kasih Allah yang menyelamatkan, tanda karya penyelamatan Allah bagi hidup kita, sehingga sakramen itu menjadi berdaya guna bagi kita. Karena daya sakramen tidak tergantung dari kesucian pribadi pelayannya, namun buah dari sakramen itu tergantung dari disposisi orang yang menerimanya. Tetapi juga keterlibatan kita secara aktif dalam karya pelayanan gereja, sehingga kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat
dapat menjadi tanda kehadiran Allah sendiri. Hak sebagai anggota gereja. Kalau pada bagian pertama kita sudah ketahui bahwa kitab hukum kanonik mengatur tentang hak dan kewajiban umat beriman Kristiani dalam kehidupan menggerejanya, selanjutnya kita akan melihat apa saja hak yang dimiliki oleh umat beriman Kristiani sebagai anggota gereja. Hak umat beriman Kristiani sebagai anggota gereja diatur dalam Kanon 212 sampai dengan Kanon 219, kemudian ditambah dengan Kanon 227 yang secara garis besarnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang-orang beriman Kristiani berhak untuk menyampaikan kepada para gembala gereja keperluan-keperluan mereka, terutama yang rohani dan harapan-harapan mereka. Kanon 212 ayat 2. Yang kedua, kaum beriman Kristiani berhak untuk menerima dari para gembala rohani bantuan dari kasana rohani gereja, terutama dari sabda Allah dan sakramen-sakramen. Kanon 213. 3. Kaum beriman Kristiani berhak untuk mengadakan ibadat kepada Allah menurut ketentuan-ketentuan ritus masing-masing yang telah disahkan para gembala gereja yang berwenang dan untuk mengikuti bentuk khas hidup rohani asalkan selaras dengan ajaran gereja. Kanon 214. 4. Kaum beriman Kristiani berhak penuh untuk dengan bebas mendirikan atau memimpin perserikatan-perserikatan dengan tujuan kesalehan atau amal kasih atau untuk membina panggilan Kristiani di dunia. Kanon 215. Kelima, kaum beriman Kristiani yang karena permandian dipanggil untuk menjalani hidup yang selaras dengan ajaran Injil mempunyai hak atas pendidikan Kristiani. Kanon 217. 6. Semua orang beriman Kristiani mempunyai hak atas kebebasan dari segala paksaan dalam memilih status kehidupan. Kanon 219. Ketujuh, kaum beriman Kristiani awam mempunyai hak agar dalam perkara-perkara masyarakat duniawi diakui kebebasan, sama seperti yang semua hak warga masyarakat. Tetapi dalam menggunakan kebebasan itu, hendaknya mereka mengusahakan agar kegiatan-kegiatan mereka diresapi semangat Injil, dan hendaknya mereka mengindahkan ajaran yang dikemukakan kuasa mengajar gereja. Tetapi hendaklah mereka berhati-hati, jangan sampai pada soal-soal yang masih terbuka mengajukan pendapatnya sendiri sebagai ajaran gereja. Kanon 227. Jadi berdasarkan hak umat beriman sebagai anggota gereja Katolik seperti yang tertuang dalam kitab hukum kanonik tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kita sebagai anggota gereja Katolik memiliki hak antara lain. 1. Dalam bidang liturgi. Liturgi merupakan salah satu bidang karya gereja. Oleh karena itu, maka umat memiliki hak memperoleh pelayanan dalam bidang liturgi ini. Hak-hak itu antara lain: A. Mendapatkan pelayanan rohani, B. Mendapatkan pelayanan sakramen, C. Mengadakan ibadat sesuai ritus atau upacara yang ditetapkan. Kedua, dalam bidang pewartaan. Pewartaan juga merupakan salah satu bidang pelayanan gereja. Bidang pewartaan selain menjadi kewajiban
sekaligus menjadi hak setiap anggota gereja, yaitu A. Ikut serta dalam pewartaan Injil. B. Umat beriman juga berhak memperoleh pendidikan Katolik. 3. Dalam hak kebebasan. Hak kebebasan adalah merupakan hak asasi manusia. Demikian juga hak kebebasan ini dimiliki oleh setiap anggota gereja, seperti A. Hak untuk berserikat, B. Hak memilih status kehidupan. Dengan memahami berbagai macam hak yang kita miliki sebagai anggota gereja, hendaknya kita semakin sadar untuk tidak menuntut hak secara berlebihan terhadap gereja, karena kita sendiri merupakan bagian dari gereja. Perlu disadari pula, hak kita sebagai anggota gereja akan terpenuhi apabila kita melaksanakan kewajiban kita sebagai anggota gereja secara bertanggung jawab. Seperti dikatakan dalam Matius 6 ayat 33, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Maka melalui baptisan yang telah kita terima, kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah dan menjadi anggota gereja. Sebagai anggota gereja, kita dituntut untuk terlibat secara aktif, ambil bagian dalam tugas dan karya gereja dengan menjadi saksi tentang karya Tuhan Yesus Kristus. Ananda sekalian, setelah kita melihat hak dan kewajiban sebagai anggota gereja berdasarkan kitab hukum kanonik, kita akan melihat hak dan kewajiban anggota gereja berdasarkan kitab suci. Dari Injil Markus bab 10 ayat 35 sampai dengan 40. Bukan memerintah melainkan melayani. Silakan Ananda di rumah buka kitab sucinya. Mem akan membacakan perikop ini untuk kita semuanya. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Ananda sekalian, setelah kita membaca perikop dari Markus 10 ayat 35 sampai dengan 40, pesan apa yang hendak disampaikan Yesus dalam kutipan tersebut? Lalu menurutmu, apa kaitan antara hak dan kewajiban? Kemudian, bagaimana sebaiknya kita melaksanakan kewajiban sebagai anggota gereja? Selanjutnya, apa yang kita peroleh jika kita sudah melaksanakan kewajiban sebagai anggota gereja? Ananda sekalian, kebiasaan yang terjadi setelah melaksanakan kewajiban, sering kita langsung menuntut hak yang kita akui sebagai milik kita dan yang harus dipenuhi oleh orang lain. Itulah yang terjadi pada anak-anak Zebedeus, yaitu Yakobus dan Yohanes. Mereka merasa telah berkorban mengikuti Yesus dengan meninggalkan segala miliknya. Maka mereka merasa pantas untuk menuntut haknya kepada Yesus sebagai balas budi atas pengorbanan mereka selama ini. Yang mereka inginkan adalah menjadi pendamping Yesus ketika ia memperoleh kemuliaannya
dengan duduk di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan, jawab Yesus. Nah, kata-kata Yesus ini menegaskan bahwa hak akan diberikan oleh Allah. Melihat apa yang dilakukan oleh anak-anak Zebedeus, yaitu Yohanes dan Yakobus, tidak baiklah jika kita hanya sekedar menuntut hak. Sebab bagi Yesus, hak itu akan diberikan bagi mereka yang telah disediakan. Menjadi murid Yesus menuntut perubahan hati secara mendasar, metanoia, pertobatan religius yang sering dilambangkan dengan meninggalkan segala milik, bukan menuntut untuk dipenuhi haknya. Kita bisa bandingkan dari Markus 10 ayat 21. Menjadi murid Yesus juga berarti ikut serta dalam tugas pelayanannya, bersedia mencintai orang lain dengan cinta penuh pengorbanan tanpa syarat dan tanpa batas. Demikian juga sebagai anggota gereja, kita pun dituntut secara aktif melanjutkan karya penyelamatan Allah yang terpenuhi dalam diri Yesus Kristus dengan melanjutkan karya-karya Yesus melalui karya pelayanan gereja. Sebab gereja akan bertahan hidup kalau semua anggota gereja melaksanakan hak dan kewajibannya secara bertanggung jawab. Ananda sekalian, setelah kita mendalami materi kita hari ini, hak dan kewajiban sebagai anggota gereja, mari kita ambil sikap hening sejenak, kita merefleksikan seluruh pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Melalui pembaptisan, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Sekaligus, kita juga dipersatukan dengan gereja sebagai komunitas persekutuan murid-murid Yesus. Dalam diri kita melekat berbagai macam hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Namun seringkali kita lebih menuntut hak dan melalaikan kewajiban. Kadang kita juga seperti Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, merasa diri telah berkorban, kemudian menuntut jasa atas pengorbanan kita. Kita menghendaki diberi pelayanan yang lebih dibandingkan untuk melayani. Maka perlu kita bertanya dalam hati, sungguhkah kita peduli dan mau terlibat aktif dalam karya pelayanan gereja? Ataukah kita bersikap masa bodoh karena itu bukan urusan kita? Untuk refleksi, silakan Ananda tulis dalam buku catatanmu, dibuat yang rapi. Dan sebagai tugas, silakan Ananda membuat doa untuk para pelayan jemaat atau untuk para pelayan gereja. Kemudian tugas yang kedua, silakan Ananda menghafalkan doa syahadat atau doa pengakuan iman gereja. Dan untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita doakan bersama-sama doa syahadat atau pengakuan iman gereja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Santa Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati.
Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita bertemu dalam pembelajaran kita minggu depan. Selamat belajar. Shalom.